tahun 1780. Wilayah itu kemudian dikuasai oleh Kerajaan Ottoman di tahun 1516 Masehi. Beberapa penduduk menyatakan bahwa kerajaan Commagene yang berdiri pada awal abad sebelum Masehi membangun kembali kuil ini untuk pemujaan. Dua raja Commagene, Antiochos I dan Kallinikos, menyatakan bahwa mereka adalah para keturunan Raja Persia, Darius I dari pihak ayah dan Alexander Agung dari pihak ibu. Di wilayah inilah ritual keagamaan pagan dan pemujaan terhadap patung berhala dilakukan. Susunan kata-kata kuno setinggi 5 cm ini adalah aksara dalam bahasa Hellenia. Rupa berhala dipahat pada bilah-bilah batu atau patung untuk disembah pada saat kegiatan keagamaan. Kepala patung berhala telah menjadi objek wisata yang menarik di daerah ini. Di sana terdapat 5 patung manusia dan 4 bentuk hewan. Menurut para penduduk setempat, patung-patung berhala berukuran tinggi 8-10 meter telah hilang kepalanya akibat suatu gempa bumi besar. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa patung berhala berjanggut adalah Zeus, dewa tertinggi. Dan ini menurut penduduk setempat adalah gambaran wajah Namrud yang sesungguhnya. Jika apa yang mereka katakan benar, maka ekspresi yang ditunjukkan wajahnya tak mengungkapkan sifat aslinya. Namrud adalah seorang raja yang keras kepala dan kejam. Apapun yang ia inginkan harus terwujud dan semua perintahnya harus dituruti. Rakyatnya dipaksa untuk menyembahnya, mereka yang menolak segera dijatuhi hukuman mati. Ketika Nabi Ibrahim menasihatinya untuk merubah tabiatnya dan segera menyembah Allah yang Maha Kuasa, dia menjadi marah dan memerintahkan pengikutnya untuk membakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Nabi Ibrahim adalah putra dari Azar bin Tahar, bin Sharud, bin Ra'u, bin Falij, bin Abir bin Shalih, bin Arfakshat, bin Sam, bin Nuh. Ibrahim dipuja dan dipuji oleh kaum Muslim, Nasrani, dan kaum Yahudi. Dia adalah salah satu dari 5 Nabi Ulul Azmi, 5 Nabi yang terdekat dengan Allah atas sumbangsi dan ketakwaan mereka. Putranya Ismail dan Ishak, cucu Yakub dan cicitnya yang juga bernama Ismail juga diangkat untuk tugas kenabian untuk melanjutkan tugas Ibrahim. Salah satu sebutan untuk Nabi Ibrahim adalah bahwa ia sangatlah penyayang. Dia tidak pernah mendoakan agar kaumnya yang keras kepala menjadi binasa. Meskipun ia terus ditindas oleh Namrud, Nabi Ibrahim tak pernah goyah misinya. Meskipun ayahnya sendiri mengejek usahanya, Nabi Ibrahim tetap memperlakukan ia dengan penuh hormat terhadap ayahnya. Dia tak pernah bosan mendoakan agar Allah mengampuni dan membukakan hati ayahnya akan kebenaran Allah. Nabi Ibrahim selalu mendoakan keselamatan kaumnya. Dia tak pernah sakit hati dan dendam. Ekspedisi untuk menemukan benda-benda peninggalan Namrud tak berakhir di sini. Di Mosul, Irak, sebuah kuil dan istana Namrud telah diketemukan. Mosul terletak sekitar 396 km dari Baghdad. Mosul juga terkenal akan kaitannya dengan sejarah Nabi Yunus, Daniel, Jarjis, dan Shis. Ini adalah reruntuhan yang dikatakan oleh penduduk setempat sebagai bekas istana dan kuil Namrud. Sebagian orang mengatakan bahwa kuil ini dibangun kembali oleh seorang raja Assyria, Asyur Nasirpal II, yang memerintah antara tahun 883 sampai 859 sebelum Masehi. Beberapa bagian kuil dapat dilihat secara jelas.
Namun, perbaikan kuil ini tidaklah dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kuil dari Istana Namrudz berdiri di lokasi seluas 26.000 meter persegi. Patung ini yang berkepala manusia dengan badan singa, bersayap burung, dan bersisik seperti ikan ini diletakkan di pintu masuk istana untuk menakut-nakuti musuh. Patung ini juga sebuah simbol kekuasaan kerajaan Assyria. Nabi Ibrahim berdebat dengan Namrudz yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Ibrahim mengatakan bahwa Allah lah yang membuat matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Dia menantang Namrudz untuk membalik arahnya hingga matahari terbit dari barat ke timur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 258, tantangan Nabi Ibrahim itu dijabarkan demikian. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim tentang Tuhannya karena Allah telah memberi kepada orang itu kekuasaan? Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah matahari itu dari barat. Lalu heran dan terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Ini adalah beberapa artefak yang diketemukan di ruang singgasana, ruangan terbesar di istana ini yang berukuran 45,5 kali 10,5 meter. Dinding batu pualam dan batu berpahatkan simbol sebuah syair raja dan tokoh-tokoh yang kekal. Sebagian besar artefak-artefak bersejarah di sana hilang atau rusak berserakan. Lekukan dan ukuran adalah di antara benda yang bertahan. Ukiran ini berada di pintu utama perpustakaan. Ukiran berbentuk seorang lelaki yang unik ini adalah salah satu benda yang terselamatkan. Ini adalah makam salah seorang putri Namrudz, Yabaya. Makam ini diketemukan di sebuah ruangan di bagian belakang istana. Sejauh ini belum diketahui berapa jumlah istri dan keturunan Namrudz. Makam Yabaya terletak di sebuah ruang kecil bawah tanah. Tak ada peti mati maupun artefak-artefak lainnya yang diketemukan di ruangan yang kecil dan gelap ini. Selain patung-patung, ukiran, dan makam, sumur tua ini juga bagian dari peninggalan yang dilindungi. Menurut penduduk setempat, ini adalah makam salah satu istri Namrudz yang namanya tak diketahui. Hati Namrudz digambarkan keras bagai batu. Dia tak pernah berkeinginan menyembah Allah. Allah menurunkan padanya sebuah hukuman kecil dalam bentuk seekor nyamuk. Nyamuk itu masuk ke telinga Namrudz. Namrudz merasakan sakit yang teramat sangat. Ia berteriak sangat kencang, namun sudahlah terlambat untuk bertobat. Namrudz yang mengaku sebagai Tuhan akhirnya mati dalam keadaan menyedihkan setelah mengalami 3 hari penderitaan yang hebat. Ini adalah daerah subur Efes di wilayah barat Turki.
Menurut catatan sejarah, Efes telah ada sejak 500 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa. Beberapa kalangan mengatakan bahwa kota Efes telah didiami sejak 16 abad sebelum Masehi. Efes pernah diperintah oleh banyak kekuasaan. Pada tahun 574 sebelum Masehi, Efes telah dikuasai oleh kerajaan Persia. Efes juga pernah jatuh ke tangan Alexander Agung, yang kemudian wilayah tersebut menjadi daerah penduduk Roma. Efes terkenal akan kesuburan dan kemampuan penduduknya dalam memelihara tradisi mereka hingga tetap utuh. Salah satu warisan dari penduduk setempat adalah makanan tradisional Anatolia.